Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dengan santuy. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan afiat sampai saat ini. Amin amin. Salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau mengenali kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada para guru-guru ngaji, guru-guru sekolah yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua dengan penuh keikhlasan. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, rezeki yang melimpah. Amin. Dan yang diajar semoga diberkahi ilmunya. Amin ya Allah. Amin. Gimana nih guru nih? Kita lanjut lagi nih kayaknya. Iya. Tadi sampai mana ya? Gimana kabarnya Kang Mus? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa yang sehat? Sehat Sehat walafiat. walafiat semuanya. Disambi dulu Kang. Buat para podcaster dimanapun berada, bagaimana kabarnya nih? Bagaimana kabarnya? Jangan lupa dikopiin atau di teh. Jangan lupa pada sholat. Jangan lupa pada ngaji. Dimanapun Anda boleh mengaji asal gurunya guru aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa juga nih di like, subscribe, comment, and share. Benar kata Kang Agi. Karena mungkin dengan kalian begitu kita bisa mengembangkan YouTube ya. Nah Kang, tadi Antum berbicara tentang Uskun. Lu itu udah nikah? Udah. Ya, awalnya tuh gimana? Dikenalin temen, nggak tertarik. Kenapa bisa tertarik? Karena secara tidak langsung kan kita ngumpul terus dulu. Oh iya. Itu di daerah Tangerang. Lokasinya inian lah, rahasia lagi. Rahasia. Karena nggak boleh ngebuka. Tangerang. Waktu itu karena sering ada kopdar kayak gitu. Kopi darat. Ya, waktu itu setelah baru menikah itu istri masih di kampung. Iya paham. Masih di kampung, jadi saya masih bebas keluar tuh. Iya. Malam apa keluar aja pokoknya. Masih di Kampung Utang. Udah jauh Udah ke, jauh, ke barat, Tangerang Barat. Oh, Tangerang Barat. Apa sih yang mendasari ente untuk bisa ikut Uskun tuh? Karena mungkin kayak ada daya tarik gimana ya guru ya, kita ngobrol nih teman-teman saya pada bisa sedangkan saya nggak bisa nih. Waduh Kang Mus katanya di belakangnya Ada apaan? ada Apa anjing? kodam-kodam kayak gitu Kodam. ya. Saya kan nggak ngerti. Iya sih, awam ya. Iya, Awam mula belum tahu. saya nggak ngerti, nggak tahu. Waduh. Kodam. Saya mah nggak bisa. Kang Mus mah bisa katanya. Belajar gitu katanya. Oh dijanjiin manis. Iya, kayaknya gitu guru. Jadi Padahal kita nggak bisa. iya Nah, gitu. Iya. Akhirnya saya pulang lah, mikirin lah. Apa saya juga harus belajar kali ya? Ya Kodam Siliwangi. Apa Kodam Bintaro? Apa Kodam Peang? Teknik kali. Apa dia Kodam nyanyi? Kodam jin lah. Oh jin. Ya, bangsa jin kayak gitu. Saya kirain kodam. Karena nggak bisa ngelihat saya mah. Berapa tahun tuh terjebak Uskun? Terjebak Uskun itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Apa yang ente dapat dari 2 tahun itu? Dan apa dampaknya ke keluarga beliau nih? Dan apa dampaknya? Iya. Anak-anak udah nikah Betul. tadi tuh. Betul. Buras. Apanya Buras? Boros itu habis kali maksudnya. Habis. Allah. Oh, itu semua duit ini. Ya. Masalah Karena? banyak ya? Ya karena ada syarat ini, ada syarat itu. Mahar, dimaharin Mahar. dulu. Betul. Ente tahu-tahuan mahar? Ya, dengar-dengar ini dah kabar-kabar udara Kabar udara. dari langit guru. Berarti ngaji langit. Iya. Aduh. Belum, masih Belum, itu masih Masih belum? belum. Masih belum. Oh, belum. Itu setelah 2 tahun, akhirnya kan saya ikut belajar tuh. Belajar. Akhirnya saya dipindah kerja. Dan ada
sistem mosi demosi naik jabatan, saya dioper lagi ke Tangerang Selatan lagi. Tangsel. Tangsel lagi, udah di Tangsel. Dan karena memang dulu saya di kampungnya seneng ngaji gitu ya, seneng sholawat, pas banget. Di kontrakan saya ada perkumpulan zikir sholawat gitu. Oh, mulia ya berarti ya, karena zikir sholawat itu kan mulia. Zikir sholawat. Dan sebelum itu saya ketemu orang lah gitu, orang baik. Beliau yang menyadarkan saya dari uskun itu. Oh, karena rasa ketertarikan ente dulunya dengan zikir sama sholawat, ikutlah yang ini. Sebelum zikir sholawat saya ketemu dulu sama orang baik. Orang baik itu dinasihatin. Abi lah, pokoknya Abi gitu. Abi kan orang tua. Abi, akhirnya lu ngapain belajar begitu? Lu ngapain nyimpen barang-barang kayak gitu? Emang nyimpen barang apa nih? Keris. Oh, keris. Batu banyak. Itu bisa narik. Apa beli? Narik. Bisa tuh nariknya. Nyata. Kalau saya kagak bisa, cuma saya yang modalin minyak. Oh, modalin minyak. Minyak apa? Minyak tanah atau minyak goreng? Minyak caparon. Oh, minyak caparon. Minyak wangi. Kronologinya gimana tuh? Saya yang beli minyak. Dapat tuh. Oh, berarti antum nggak ngelihat ya? Intinya antum nih minyak. Itu doang. Yo, pegang ngelihat. Minyak udah. Ikut gak? Ngelihat, ngikut. Ngelihat langsung. Bener ketarik tuh barang dari bawah. Benar. Tapi benar sih. Apa bisa jadi trik juga kan, soal ya, banyak mungkin triknya. Bisa juga gitu, mungkin karena sayanya di blow onin kali ya. Iya, banyak. Iya. Polos lah intinya mah ya. Polos. Lalu antum masuk tuh tadi ke perkumpulan kontrakan ya. Iya. Udah sadar karena api, terus ngapain? Ya, itu ikut majelis zikir. Ikut majelis zikir. Karena sebelumnya sih memang di awal saya izin dulu sama orang tua ya, istilahnya yang nyadarin saya itu ente di situ ada majelis zikir sholawat gitu, ente kan seneng sholawat gitu, ente kalau enggak diundang gak usah datang. Iya, paham. Gitu. Gak usah datang, tapi kebetulan memang saya diundang gitu. Akhirnya saya datang, dan beliau juga bicara, oh torikoh gitu. Saya nggak ngerti itu torikoh apa gitu, nggak ngerti. Dan saya ikut setahun zikir sholawat, ternyata memang jalurnya torikoh. Ya, torikoh. Berarti awalnya dia guru ngikut itu tuh karena dia demen sholawat. Iya tadi, dari kecil ya. Iya, dari kecil. Karena suara antum tuh bagus. Kalau nggak ada yang denger. Gimana? Salah ya. bagus suara antum. Kayak ini. Nah, selama setahun ngikut zikir sholawat, padahal kan zikir sholawat tuh mulia banget ya. Bukan main itu. Pasti ada dong dampaknya ke keluarga dia nih, makin baik lah pastilah. Dari sebelumnya ya. Karena sholawat yang dibawa, zikir yang dibawa. Boleh cerita nih apa kehidupan ente naik? Dampaknya masih biasa-biasa saja. Biasa-biasa gimana nih? Datar apa? Biasa-biasa aja. Turun, naik. Terus semakin hancur. Kan zikir sholawat terus semakin hancur. Makanya. Ya mungkin dikira kue kan? Salah. Apa yang Ya salah? saya yang salah gitu, istilahnya zikir sholawat tapi dengan kurangnya ilmu gitu. Ilmu apa? Ilmu sholat. Itu kalau dulu sholat gimana tuh? Ya, Nah, itu masalah. kedua aja gitu, sebiasanya aja gitu. Maksudnya sering lewat gak? Saya sering lewat. Karena gini Kang, orang zikir sholawat biasanya udah bagus-bagus lah tadi sholatnya, puasa, zakatnya. Tapi ada satu penyakit, namanya penyakit Wali syndrome. Wali syndrome. Itu penyakit tuh. Iya, benar. Merasa dirinya wali. Masya Allah. Biasanya itu boleh dong cerita apa sih yang dialamin pada saat ente berzikir, apa ente terbang ke langit
Apa ente terbang ke awan? Apakah planet Jupiter? Apakah matahari? Ya, apakah bintang? Awan no kan kayak gulali no. Iya itu. Ikut perkumpulan, ya pulang pagi. Tiap hari tuh? Ya nggak tiap hari tapi sering. Tiap jadwal. Jadi ya di luar jadwal juga sering kita ngumpul gitu. Militan gitu, dan sama istri sama anak kurang, dan disitulah kita ada cekcok. Tapi itu kondisi istri udah di sini. di situ. Di sini. Apa ente mungkin nggak mau ke bumi kali? Mana Udah di langit, ini ngambang tuh. Karena perkumpulan Wendy. Orang soleh. Orang soleh. Ya dari situ mungkin ada yang salah gitu, dan di pekerjaan saya juga amburadul. Nah, sadarnya Kang. Sadarnya apa karena antum sakit? Istri sakit, apa anak sakit, apa semuanya sehat? Sadarnya lah momennya. Semuanya sehat. Waktu itu saya mau resign pekerjaan. Karena beliau pernah bilang enakan tidak terikat dengan perusahaan, ya bagusan jualan. Ya, akhirnya saya jualan gitu ya. Saya jualan dengan pure lah semuanya. Iya, istilahnya yang punya saya. Iya. Modal soalnya semuanya. Motor apa buat habis-habisan lah buat modal tuh. Usaha saya itu. Usaha saya, tapi itu sebelum saya resign gitu. Nah, akhirnya usaha saya buka, saya nggak di ACC di resignnya itu. Resignnya nggak diterima. Nggak di ACC. Pertahankan lah antum gitu bahasanya. Itu yang nyuruh antum dagang gurunya? Bukan saya, tapi cuma dapat motivasinya nggak terikat itu dari perusahaan itu. Nah, waktu itu nanti dapat itu dari siapa ya? Teman majelis yang perkumpulan itu. Iya, apa dari gurunya langsung ngomong begitu? Apa gimana? Iya. Ya iya Pak. Gurunya berarti. Iya. Daripada enggak iya. Oh, dari gurunya langsung. Iya. Udah ketika antum nggak diterima resignnya, itu gimana tuh? Nah, itu gimana? Pikiran pasti kacau itu. Usaha nggak jalan. Modal dapat minjem juga. Iya, utang sana sini. Nah, dari situ gaji lagi Covid ya. Iya. Dipotong sekian persen. Udah. Wah, kagak kecukupi. Puyang pokoknya. Akhirnya istri sama anak pulangin. Kampung. Ya, pulangin ke kampung. Saya nangis di kontrakan 2 hari. Berarti maaf ya. Antum selama setahun itu biar istri itu nggak tahu gitu. Maksudnya kondisi saya nggak pernah cerita, saya pinjam ini Iya. Istri udah kampung sama anak, saya nangis 2 hari itu. Nangis karena saking pusingnya, pinjam sini, ada yang nagih, ada yang ini, iya, buat nutupinnya. Sedangkan anak harus jajan, istri harus makan gitu. Pindahin ke akhirnya pindahin ke kampung, dan setelah itu saya punya tetangga kawan baik gitu. Saya WA itu, Pak, yang intinya saya pengen ketemu guru gitu ya, benar-benarnya guru gitu bahasanya, pengen dapat pencerahan gitu. Siapa kawan ngaji, apa kawan rumah, apa kawan di kampung? Soal jadi ambigu tuh. Ya, kawan banyak intinya aneh. Karena itu udah masuk pertama ikut taklim. Oh, taklim. Ya, ikut ngaji taklim. Ikut ngaji taklim itu juga masih di zikir sholawat itu. Ikut taklim. Akhirnya saya juga minta sama Allah, ini gimana, saya harus gimana gitu, harus ada yang ngasih pengarahan atau motivasi ke saya buat kedepannya gitu. Karena waduh sedih banget gitulah
Ya udah daripada sedih-sedih di rokok dulu. Santai dulu. Buat para podcaster kita relax dulu sebelum lanjut lagi dikit lagi nih karena dari tadi udah ada kering giginya. Bicara terus. Bang Agi ngerokok terus sampai batuk. Itu dia. Berarti gitu, penonton kan, pada ya? ketawa kan gitu. Enggak, maksudnya berarti maaf selama setahunnya tuh antum ngikut majelis zikir dan sholawat, padahal kan yang dilantunkan lah Kalimat mulia. kalimat yang mulia. Iya, betul. Seharusnya ya apa ya? Ya, Maksudnya adalah itu belum kerasa itu tuh belum adalah rasanya, tapi kenapa jadi makin hancur ya? Maksudnya utang di mana-mana, Keluarga keluarga pada pada kolaps, dipulangin. iya. Usaha kolaps. Nah, itu apa yang dipikiran antum tuh selama semasa itu tuh? Tadi kali mungkin Bang Agi, Oh, yang dinangis di kontrakan. iya, ketika semuanya sudah berjalan dengan apa adanya, nggak sesuai realita, dia mungkin tadi WhatsApp kawan, itu kawan yang dimaksud kawan ngaji, kawan taklim, Nah, itu dia maksud kawan saya. rumah, apa kawan kampung, kawan ngaji. kawan ngaji. Nah, Singkat cerita, ente WhatsApp terus, WhatsApp gitu, dan beliau kemana gitu ya gitu. Akhirnya nggak ada jawaban juga. tuh Bang Agi udah lapar, dia udah nahan aja. Bukan? ini nepok-nepok Nebak-nebak bilang, nebak-nebak kan ada kode namanya. Sabar ya, bentar lagi. Sabar ya, bentar lagi. Ya udah, terus? Belum ada jawaban itu. Heeh. Setelah 2 hari. Awalnya gini dulu deh, Du. Sebelum kehancuran banget ya guru ya. Iya. Kehancuran. Saya diajak ikut taklim wa taklum di daerah Radio Dalem. Oh, itu. Oh. Ya. Yang pertama itu. Itu pertama kali tuh. Pertama Ya, kali itu. Itu keadaan antum lagi ngapain tuh? Lagi Habis hancur. kerja? Enggak lagi pulang kerja? Apa memang lagi di rumah aja? Pulang kerja dari rumah diajak, ayo ngaji. Di mana? Kan gitu Ya, dong. di mana? Kayak saya dah dulu. Gini kan jadinya. Pulang kerja. Ayo ngaji. Di mana? Siapa gurunya? Ada pertanyaan lah pasti. Iya, Kalau ente enggak? enggak. Dia Nggak ada. dia nanya gimana doang. Ada di mana doang? Saya Sama siapa? diajak gitu ngaji sama temen, diajak ke Radio Dalem. Ternyata yang saya jalanin itu borok semua. Nyakit semua. Iya, jadi jauh sama orang soleh. Karena pembahasannya. Pembahasannya setiap guru berbicara di depan ke semuanya, tapi seolah-olah ke saya semua. Waduh, borok saya semua. Borok saya semua ini. Oh. Ini mah di- berasanya kayak ngomong ke saya semua ini mah gitu. Kayak ente lagi di gitu. Tapi emang ya kan bener Kang Mus ini ya. Pas gak? Ya terus. Dari situ saya baper. Lapar. Kok bisa? Baper karena apa? Karena Kucing ini gitu. Baper kenapa? baper karena wah borok malu ketahuan semua boroknya. Ya padahal kan tadi kalau dalam ceritanya Dia butuh. nggak kenal juga sama gurunya. Kok baper ya? Makanya itu. Tuh, itu nggak masuk di logika tuh. Kecuali kalau gurunya udah kenal, mungkin jadi baper. Ini kan belum Ini kan kenal. tahu, belum tahu. Mungkin karena boroknya itu ya. Iya, saking boroknya gitu ya. Padahal yang dulu nggak saya- tahu soalnya ente. Iya gitu. Aduh. Waduh, gimana itu? Isi nggak lewat. Terus ketika udah baper, 1 bulan semakin hancur, hidupnya. semakin puyeng. Wah, semakin Oh iya. Mungkin yang dulu dia ngilang kali Gi ya. Mata lu papan tulis mulu lagi. Santai kalem. semakin hancur. Kencengin Kang, pelan banget ngomong lu. Dia itu sedang merasakan nikmatnya Wah, berzikir Araweli. Iya, Terus? Akhirnya ya Allah, saya minta sholat malam gitu ya. Malam. Sholat malam, minta gimana ini ya Allah. Terus setelah ngaji di Radio Dalam. Setelah ngaji di Radio Dalam, akhirnya tetangga lah 2 hari kemudian, Mus mau ikut nggak? Kemana? Ke guru.
yang udah ngebaperin saya gitu. Pokoknya gurunya siapa kayak saya butuh pokoknya butuh masukan gitu ya. Padahal udah dibaperin tapi masih butuh. Iya, pokoknya nggak butuh. Saya ikut tanpa basa-basi, pokoknya kerja libur dulu pokoknya. Saya berangkat ke sana, berangkat ke guru. Iya. Nyampe ke rumah guru, mus, pusing. Iya guru. Aduh, katanya udah kayak mayat hidup. Iya. Iya, katanya utang banyak, pendapatan nggak kecukupi, nggak ketutupi. Terus ente mau gimana? Iya mau gimana guru ya? Udah ente ngaji aja, katanya. Ngaji yang bener, katanya. Ikut taklim. Akhirnya ente jangan baperan, katanya. Bilang gurunya, ente jangan baperan. Saya katanya ngomong bukan ke ente doang tapi ke semuanya gitu. Iya tapi guru saya ngerasa banget ya gitu ya. Guru ketawa. Gitu ya. Jadi ya. Ngeri juga tuh Guru ketawa itu. Aduh masya Allah. Akhirnya dari situ saya di ini dah. Diapain? Colek. Colek gitu doang emang. Iya dicolek saya pakai air teh pucuk juga. Iya panas. Saya kira lagi matiin jin kali ya. Karena dulu mainnya sama jin mulu, salam. Makanya dong. Yang pada intinya apa sih Kang? Jadi, perbedaannya itu tuh. Jadi intinya ya mungkin dari itu majelis yang zikir ini nih, sholawat, ente nggak dapat apa-apa dah bahasanya ya. Intinya kan. Terus setelah ketemu guru yang Taklim, apa yang ente dapat? Dapat saya menemukan mutiara. La jauhar. Menemukan mutiara. lah kalian ente kayak orang soleh. Kalau orang soleh guru bukti sendiri dia ini. Terus Menemukan mutiara dan beliau sangat baik. Istilahnya jarang 1000 banding 1 itu memang mutiara. Mau ditaruh di mana aja? Mutiara ya. Mutiara. 1000 banding 1. Belum pernah saya merasakan adanya guru ngingetin sama istri, sama saya, sama orang tua, sampai dirangkul semuanya. Itu belum pernah. Dari dulu saya nyari guru belum pernah ketemu. Tuh. Akhirnya saya ikut, dibimbing, dibina sampai sekarang gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang banyak perubahan dari istri, anak, kerjaan alhamdulillah. jadi buat para podcaster ya alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi kisahnya Kang Mus. Kisah kelam, dari kelam sampai ke titik terangnya dia lah. Iya, mungkin kalau dibilang terang karena Kang Mus bukan jualan lampu. Iya. Kan gitu ya. Bajunya putih sendiri terang. Iya, gitu, tapi mungkin ada sedikit cercaan cahaya lah ya, mungkin bisa kembali bisa mengalami perbedaan lah yang dulunya mungkin kiri ini agak tengah dikit lah gitu. Karena kalau kanan bener belum sanggup kita semua. Kecuali karena lingkungan kita juga parah juga kan. Karena saya juga berteman dengan orang dongo-dongo kan gitu ya. Ada yang disebut gedong, ada yang cedong, ya. Banyak orang dongo lah juga. Perkumpulan orang dongo kali ini. Iya, tapi kita orang dongo juga mau belajar. Iya, masih beda dengan orang-orang soleh ya, yang di ibarat kata misi dulu melewat, orang soleh melewat. Iya, salah. Benar lah. Astagfirullah. Mimpi-mimpi yang nggak jelas mungkin dulunya sekarang sudah di-cut abiskan kalau di pengajian karena tidak sesuai dengan perilakunya. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak lagi? Mungkin ada dari Kang Mus nih. Iya, buat pesan-pesan buat para dikit-dikit lah pesan buat para pendengar podcaster kita. Buat diri kita juga. Khususnya buat saya juga, buat Kang Agi juga. Mungkin ada apa sih buat pesan mutiara lah dari antum. Atau kalau ente nggak bisa mutiara, pesan giok apa dah? Iya, apa aja udah bacan gitu. Iya. Untuk para podcaster di rumah ya, untuk para pemuda, pemudi, anak-anak muda, jauhkanlah dari
minum-minuman yang gak jelas, terus ganja, narkoba jauhkanlah, karena dari awal situ mungkin bisa merusak semuanya gitu. Ya, bisa perempuan juga bisa main, bisa zina. Betul, ya. Ya. Terus buat yang ngaji, untuk uskun juga ya, itu jauh. Nah itu circle, sebenarnya circle gitu ya. Kalau udah ketemu dengan uskun, pasti kalian ente semua pergi kemana aja pasti ngobrolnya tentang jin lagi. Jin lagi. Jadi usaha ditutup karena jin. Iya. Kerjaan seret karena jin. Rezeki seret karena jin. Makanya kalau ente baca amalan, jinnya jangan jin melarat. Ente jinnya jin melarat sih. Jadi kita amalan nggak pernah tembus. Nah, sekali itu. Khusus buat yang terjebak tuh. Gimana tuh? Gimana Kang Mus? Khusus yang udah terjebak, tolong berhenti, jangan percaya. Udah kita ngaji aja yang bener, sholat. Kalau kata guru udah sholat, amalan yang paling tinggi, setinggi-tingginya amalan itu adalah sholat. Sholat aja, saya pribadi masih belajar. Karena mesti pakai ilmu ya. Masih pakai ilmu. Untuk yang ahli-ahli mengaku wali itu gimana tuh? Harus ngaji taklim. Harus ngaji taklim tuh buat para podcaster nih. Buat para podcaster jangan lupa mungkin banyak lah pertanyaan dari podcaster, mungkin udah gondok juga di rumah kan karena kita kepanjangan durasinya nih Kang Hagi dan Kang Mus. Saking enaknya karena kita harus jelas clear. Ya ada lagi Kang Hagi? Sudah cukup. Ya udah kalau nggak ada lagi buat para podcaster di rumah, jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan di share sebanyak-banyaknya. Mungkin ada hikmah ya, walaupun semenit lah, ada hikmahnya sedikit, mungkin buat jadi pelajaran atau mungkin buat bandingin diri kita lah. Oh iya gue kena nih tentang uskun, tentang ya, anak muda yang males-malesan, tentang mungkin weli-welian yang gitu ya, narkoba dan seterusnya lah. Ya udah itu aja. Dan jangan lupa ngaji. Kalau ada yang mau tahu majelis kita ada di deskripsi, nanti dicek saja. Dicek saja. Ya udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.